Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Maaf Bu ya mengganggu nih Bu, hari liburnya saya ganggu Ya, untuk apa-apa. seperti yang kita bicarakan kemarin nih untuk kita supervisi. Tapi sebelum kita supervisi kita ada namanya praobservasi dulu. Ya. Ini Bu, kita langsung aja Bu ya. Silakan. Kemarin sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, Ibu rencananya kelas mana Bu yang mau dipakai? Kalau untuk berikutnya kayak saya mau pakai kelas 10 TGO. Ya Bu. 10 TGO rencana hari apa Bu kita Bu nanti? Biasanya jadwal saya itu hari Rabu atau Kamis, kemungkinan hari Kamis saja. Hari Kamis Bu ya. Jadi Kamis karena itu kan masih di jam pagi, mungkin anak-anak fresh gitu kan, masih belum terlalu siang. Jadi berarti kita ngambilnya Kamis Pagi, ya, Kamis iya, pagi. Jadi rencana kita Kamis pagi itu setelah kita masuk liburan Bu ya. Iya. Kita masuk liburan. Nah setelah Ibu sudah menentukan kelas, waktunya, terus kita kira-kira nanti tujuan pembelajaran pada saat kita supervisi apa Bu tujuan pembelajarannya? Rencana saya ya, karena ini baru rencana ya Bu ya. Iya. Jadi rencananya nanti anak-anak tuh bisa mengidentifikasi dari teks yang mau saya berikan. Kebetulan besok itu teksnya teks naratif, jadi mereka tahu fungsi sosial dari teks naratif itu apa. Kemudian struktur teks, bagaimana sih sebuah teks naratif itu bisa dibuat. Kan tujuan akhirnya nanti mereka bisa membuat sendiri, nggak hanya dari contoh-contoh yang ada. Dan terakhir mereka nanti juga bisa unsur kebahasaan apa yang ada di dalam teks naratif itu sendiri. Jadi anak-anak sudah bisa mengidentifikasi sendiri. Iya, ya Bu, seperti tadi itu tujuannya. lupa Bu, mungkin orang belum tahu Bu ya. Ibu mata pelajarannya apa Bu? Iya, saya kebetulan bahasa Inggris Bu. Bahasa Iya. Inggris ya. Berarti anak dalam bahasa Inggris dong nanti. Iya. Bu, ya? Iya, nanti mixed language lah, Mixed campur-campur campur-campur. ya, mixed language ya. Dan ada mix ya, berarti anak-anak sudah bisa mengidentifikasi Iya. dari naratif tersebut. Iya, teks naratif yang diberikan. Berarti teksnya bahasa Inggris dong. Iya dong, harus. Gitu Bu ya. Terus itu tujuan pembelajarannya berarti anak-anak diusahakan nanti bisa mendapatkan mengidentifikasi Bu ya. Nah terus Bu, kira-kira nih Bu, nanti setelah kita membuat supervisi seperti ini, arahan pengembangan yang hendak dicapai pada saat kita observasi itu apa nanti Bu? Ya, pengembangannya mungkin menyampaikan materi secara lebih jelas dengan kita mengambilnya dari berbagai sumber. Jadi saya tidak berfokus hanya pada buku yang teks, biasanya kan kita hanya teks aja gitu. Bisa jadi nanti saya ngambilnya juga dari video. Jadi bisa dari teks, bisa dari video dan mungkin ada sumber-sumber lain. Pokoknya divariasi, begitu juga dengan nanti hasilnya. Berarti dalam Ibu mengajar nanti ada variasi materi ya, seperti ada videonya, ada teksnya gitu ya berarti ya Bu ya. Berarti Ibu ini udah termasuk guru masa kini nih, udah dong. Saya kan guru sekarang gitu. Harus berinovasi berarti Bu, inovasinya banyak sekali. Terus itu untuk pengembangan ke arah Ibu. Kalau kira-kira nanti ke siswanya bagaimana? Ini rencana saya gitu, nanti hasil dari pembelajaran itu tugas hasil akhir atau tagihan gitu kan, itu nanti juga bisa jadi bervariasi karena anak sesuai dengan kemampuan. Rencana saya ada yang nanti saya minta untuk mereka, nanti saya masing-masing saya beri pandangan beberapa tema tentang teks. Kemudian mereka boleh memilih. Ada yang bisa bikin video pembelajaran dari teks yang diberikan, seperti yang Ibu tahu kan sekarang lagi heboh-hebohnya Canva kan. Bisa menggunakan jadi anak-anak kan ada yang mungkin yang agak tidak terlalu menguasai, yang mungkin mereka bisa bikin yang pintar-pintar gambar gitu kan. Yang ini ya dicampur lah, artinya mereka bikin poster yang bisa gambar, mungkin nanti ada yang teksnya mereka ambil seperti itu. Bu. Jadi berarti Ibu sudah bisa mengembangkan arahan ke siswa, ke Ibu sendiri. Berarti di sini Ibu udah keren nih untuk arah pengembangannya ke depan nanti pada saat pembelajaran, pada saat diobservasi. Nah kalau melihat pengembangan Ibu tersebut berarti udah keren nih Bu ya. Kalau melihat strateginya, kira-kira apa nih yang dipersiapkan biar tercapai nih arahan pengembangan tadi? Yang jelas RPP dong Bu ya. Jadi rencana pembelajaran tuh harus jelas, lengkap, sampai istilahnya
ya sedetail-detail dari materi dan sebagainya. Kemudian yang jelas kedua adalah media pembelajaran yang harus saya gunakan. Bagaimana media itu bisa nanti menarik biar anak-anak juga lebih tertarik belajar tentang teks tersebut. Dan yang terakhir yang harus segera dipersiapkan strategi yang ini adalah LKPD atau lembar kerja untuk siswa. Gitu Bu. Setelah lembar kerja berarti Ibu juga sudah ada nih, Ibu sudah mau strateginya, berarti Ibu sudah siap mempersiapkan RPP rencana pembelajaran yang sangat lengkap sekali, terus medianya, menyusun medianya dan LKPD-nya. Ada satu lagi nih Bu yang belum, kira-kira apa Bu? Apa ya? Ada satu lagi nih yang sebenarnya kan udah bagus nih, udah bagus strateginya sudah, menyusunnya sudah, medianya juga sudah lengkap, LKPD-nya ada. Nah ini paling nanti larinya ke penilaian ini yang masih bingung. Nah, karena kan tagihan-tagihan yang berbeda tadi, dari tagihan-tagihan yang berbeda tadi, bagaimana saya bisa istilahnya secara objektif. Kalau yang bisanya bikin video, yang bisanya bikin poster, bisa nggak saya istilahnya menilainya secara ini? Itu aja paling yang masih dalam ini saya. Berarti udah arahan nih Bu, sudah bisa penilaian. Berarti tinggal buat apanya kira-kira penilaian itu sesuai gitu Bu? Iya, paling nanti penilaian yang sesuai. Ya kan walaupun mereka kan tagihannya beda-beda nih, kita tagihannya beda-beda. Tetapi kan ada satu tujuan nih biar nilainya sama, tidak terjadi kesenjangan gitu kan. Itu berarti apa sih hal yang harus kita persiapkan seperti itu? Apa yang harus dipersiapkan itu? Mungkin rubrik dari setiap penilaian. Misalnya kalau yang bikin video itu ada rubrik khusus. Nanti pokoknya standarnya seperti ini. Nanti yang mau bikin poster standarnya seperti ini, biar nanti tidak terjadi kesenjangan antara misalnya siswa-siswa yang berbeda tagihan tadi. Jadi walaupun berbeda tagihan tetap ada satu yang dituju Bu ya, seperti itu Bu ya. Iya Bu, berarti kalau seperti ini senang sekali nih Bu, berarti kita sudah bisa nih, arahnya sudah ada, strateginya ada, tinggal nanti saya selalu memotivasi Ibu nih bagaimana jalan ceritanya RPP sudah sampai mana, sampai kita ke tempat observasi, ke waktu observasi kita tersebut. Oke Bu ya, terima kasih Bu ya. Saya senang sekali dengan Ibu. Semoga nanti pada saat kita melakukan observasi tidak ada gangguan-gangguan dan Ibu lebih keren. Terima kasih. Terima kasih juga. Selamat siang. Good morning class. Good morning. Baiti, what did you say to me? Good afternoon. Are you sure about it? Okay, good morning ya Baiti. Okay, nggak apa-apa. Namanya belajar, gitu kan? Okay, now I want you to look at some text about something. Now I want you to know to have a conclusion of this text. What kind of text is this? Okay. For the first, you can look at the narrative text dalam bahasa Inggris 1, True Friends. Okay, I hope you to read a glance of text. Okay, True Friends. Okay, dibaca. I give you 3 minutes to read it. 3 menit cukup ya baca ya. Ya, 3 menit aja cukup. Okay, I want you to make a conclusion of this text. Okay, Rahma. I think the time is up. True friends. What the text tell about? What does the text tell us about? Okay? Rahmat? Tentang apa teks ini, Rahmat? Tentang apa coba? Tentang? Ya, nggak apa-apa yang lain membantu menjawab ya. Kita nggak, saya tanya satu orang, bukan berarti satu orang itu yang lain juga harus memikirkan jawabannya apa gitu. Tentang sahabat.
Sahabat yang bagaimana? Secara kan kamu bacanya sekilas, tadi saya kasih waktu 3 menit kan? Sekilas berarti kan? Kelamaan 3 menit sebenarnya. Sekilas saja. Kamu bisa memperkirakan. True friends, berarti sahabat. Sahabat yang bagaimana? Sahabat dekat. Yang bagaimana sahabat dekat? Kawan. Ya kawan. Kawan dengan sahabat itu apa bedanya? Oke, the next. Contoh teks yang kedua masih dengan waktu yang 1 menit aja cukup sekilas. Frog and a cat. Okay. From the title of this text, I hope you can conclude about something, the story of this text. Waiting. What is the text tell us about? Gak tahu saya apa. Apa kira-kira? Yuk, yang lain bisa membantu. Rubah dan kucing. Yakin? Are you sure about it? Hah? Yakin? Yes, okay. Kamu sudah yakin. Kira-kira, okay, Devina, can you tell us about the text? Yes. The title of the text is Rubah dan Kucing. Nah, dan kucing. Ceritanya bagaimana, Devina? Domba dan kucing. Yeah. Sekilas bisa melihat. One day, a cat and a bull were having a conversation. The bull, who was the considerate leader, was how clever she was. Dari situ. Apa yang artinya? Suatu hari ada rubah dan kucing. Yes. Bagaimana rubah dan kucingnya? Rubah dan kucingnya berantem? Rubah dan kucingnya bercerita? Bagaimana Doiti? Having a conversation. Berarti dia having a conversation. Ayo guys. Hai. Gak keep silent aja di sini, ayo. Si pagi kita. Yuk. Apa? Rubah dan kucing ya? Rubah dan kucingnya ngapain? Aduh. Conversation itu apa sih? Apa conversation? Iya, berbicara, bercakap-cakap. Bahasa kita no gosip gitu kan, ibaratnya kan kayak gitu kan, antara dua binatang ini dia bercakap-cakap. Oke, dari situ sekilas sudah tahu ya ceritanya ya. Satu lagi, silahkan lihat. Nah ini sudah tahu ini ceritanya, The Legend of Toba Lake. Jadi judulnya itu udah gampang itu, ya kan? Julio, dari judulnya kamu sudah bisa menebak. Yuk. Ceritanya apa ini? Ceritanya apa ini? Tentang apa? Terkenal. Legenda apa? Danau Toba. Iya, legenda Danau Toba. Kira-kira, have you ever heard about this story? Pernah dengar cerita ini nggak? Pernah. Ada yang bisa mau cerita sedikit tentang The Legend of Toba Lake? Sekilas aja. Retail, kita retail. Menceritakan kembali pakai bahasa kita sendiri. Yuk, siapa yang bisa? Ya, Do, gimana Do? Ya Do, silakan Do. Ya, gimana Do? Ada Gunung Merapi tertua. Terus bagaimana dengan Gunung Merapi itu? Jadi danau. Kenapa dia jadi danau? Are you sure about this story? Yes. Oke, yang punya pendapat lain Kak? Dika, silakan Kak. Sekilas aja dari situ. Katanya cerita ini nggak asing kan? Tidak asing kan? Ya? Danau Toba tidak asing kan? Weh, Tian ini orang Toba, yuk. Ayo Yan, ceritanya apa Yan? Yuk.
mancing. Iya, ada seorang pelayan sedang mancing. Kemudian Ikan, terus mendapatkan ikan emas dan dibawanya pulang. Setelah itu nelayan itu mencari kayu untuk memasak ikan itu. Setelah dari situ ikan itu pun berubah wujud menjadi perempuan. sudah aja. Apa yang terjadi setelah berubah jadi perempuan itu? Mereka bertemu dan tidak lama dari situ menikah. Ya. Bernama Toba. Oh gitu. Ya, punya anak bernama Toba. Kemudian dia tahu benar-benar tahu ceritanya ini ya. Kemudian Dari nama Samosir. Kemudian diberi nama Samosir. Lalu nelayan setelah dari mempunyai anak, setelah beberapa tahun dari mempunyai anak, nelayan itu pun bekerja sebagai petani. Dia berkebun di sawah yang berkebun di sawah. Oke, yang bisa bantu silakan. Ya. Setelah itu anak yang bernama Samosir disuruh ibunya menyuruh untuk memberikan makanan kepada ayahnya, yaitu Toba. Oke, the next. Setelah itu gimana yang terjadi? Makanan untuk ayahnya itu dimakan kan? Oleh si Samosir. Oke, terus gimana lagi? Lanjut ceritanya. Samosir berbohong. Kemudian si ayah tadi marah. Apa yang terjadi setelah marahnya ini? Dan ayahnya marah kepada ibunya yang seekor ikan musadi. Oke. Oke. Apa yang terjadi? Ayahnya tadi apa ya? Kayak marah. Namanya orang marah itu mengungkapkan marahnya. Oh, dasar anak siapa? Anak ikan kan sama si tadi. Ya itu. Istilahnya begitu ya, kasarnya seperti itu. Oke, dari 3 cerita from the 3 texts of this lessons. For the first, true friends. Then the next, the fox and cat. And the third is about legend of Toba Lake. Kira-kira, kamu bisa menyimpulkan tidak dari ketiga cerita tadi? Apa sih yang mau kita bahas pada hari ini nih? Kita bercerita tentang teks. Banyak macam dari teks. Kalian sudah tahu ya banyak macam dari teks. Sekarang saya tanya. Sebelumnya kita belajar tentang deskriptif. Deskriptif teks adalah teks yang menceritakan tentang deskriptif. Mendeskripsikan sesuatu. Merancang. Contoh bagaimana kalian mendeskripsikan saya, misalnya mendeskripsikan sekolah ini atau Borobudur dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu teks dari yang saya berikan itu sebenarnya udah kelihatan. What kind of text yang kita pelajari? Jenis teks yang bagaimana yang kita pelajari? Ya, ada 3 kan? True Friends, The Fox and Cat ya. Kemudian The Legend of Toba Lake. Kira-kira dari ketiga cerita ini masuk teks yang mana? Dari berbagai macam teks yang kita pelajari. Present. Tiara, ini jenis teks yang mana? Bagaimana Tiara? Ketika di junior high school you have learned about this text. Ya, di SMP udah pernah belajar tentang teks ini. Pernah? Pernah nggak belajar tentang teks ini? Pernah ya? Yakin? Yakin kan? Udah pernah. Udah pernah juga udah pernah mendengar cerita tentang Sang Kuryang? Sang Kuryang belum? Waduh, berarti besok saya harus banyak bercerita lagi nih ya. Sang Kuryang itu masa belum pernah dengar? Legend of Sang Kuryang, Tangku Baru Perahu. Aduh, anak zaman now. Oke, nah
Jadi dari 3 teks, dari yang saya katakan tadi bahwa tentang Sang Kuyak, ada lagi cerita tentang Snow White. Apa itu Snow White? Putri Salju. Sudah pernah mendengar ceritanya? Sudah ya, akrab ya dengan ceritanya ya. Filmnya juga ada. Nah, kira-kira apa sih dari berbagai macam teks tadi, dari berbagai macam cerita yang kita bahas yang tadi saya berikan ke kalian, kita ini mau membahas masalah teks yang bagaimana, jenis teks yang bagaimana. Kita kan banyak teks tuh, ada deskriptif, ada recount, ada narrative, ada apa lagi? Exposition, ada report. Ini masuk dalam jenis yang mana? Apa? Yang jelas dong. Saya nggak dengar. Oke, naratif. Ike, teks naratif. Sudah tahu ya? Sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah teks naratif. Sekarang saya tanya, teks naratif itu jenis teks yang bagaimana? Karena ini sudah pernah dipelajari, makanya saya tanya. Di SMP sudah pernah, ya? 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 Jenis teks ini memiliki sifat imajinatif atau khayalan yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Iya, teks imajinatif yang tujuannya menghibur. Contoh tadi Fog and Cat. Di sini diceritakan kucing dan kucing dan rubah. Secara nalar kita manusia kan binatang itu nggak mungkin bisa bersifat seperti manusia ya. Nah di sini kan imajinatif. Imajinatif itu khayalan. Ceritanya seperti itu. Toba yang diceritakan oleh Tian tadi, Toba dan Samosir. Kita nggak ngerti apakah benar terjadinya Danau Toba itu berdasarkan seperti itu kan? Itu bisa jadi cerita imajinatif, bisa juga zaman dulu kan orang nggak tahu kan kita sekian ribu tahun yang lalu udah terjadi danau gitu. Nah itu namanya cerita imajinatif. Tujuannya apa teks ini? Menghibur. Kalau teks eksposisi berat kita membahas satu permasalahan, satu kasus. Kalau ini kita santai aja baca, kayak kita baca dongeng gitu kan. Ketika kita anak-anak, kalian sering didongengin nggak? Nggak pernah gitu. Sering ya, paling tidak kita sering dengar cerita dongeng gitu kan. Nah ini tujuannya menghibur. Oke? Tujuannya menghibur apa ya? Kayak kita baca cerita tentang Legend of Toba Lake. Ya udah kita baca, cuma dapat pengetahuan. Oh ya tahu saya ya, ternyata Danau Toba itu berasal dari ceritanya seperti ini. Nggak berat kan? Tidak memberatkan kita. Itu namanya tujuannya menghibur. Oke, itu saja yang bisa saya katakan. Sekarang the next, saya akan memberikan beberapa teks, ya. Saya akan memberikan beberapa teks. Nanti kita bagi dalam kelompok. Tugasnya apa? Kita berkolaborasi dalam kelompok, nggak bisa kita tugas sendiri-sendiri. Oke? How many students here? How many students here? Sure. Third. Hello guys. Hi. Are you okay this morning? Okay. Still have the spirit? Masih punya semangat? Masih ya. Masihnya tuh jangan masih bang, gitu semangat. Oke. Berapa orang satu kelas? 27. So in a 9 groups. Satu kelompok, one group consists of 3 persons. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, pas 9 ya. 9 kelompok berarti kan 27. Nanti masing-masing kelompok saya beri beberapa teks. I give you a text for each groups. Ya. Bebas. Boleh bikin poster tentang teks tersebut yang menceritakan paling tidak tadi misalnya Snow White saya beri ke kelompoknya Rado Snow White. Jadi harus tahu cerita tentang Snow White. Boleh poster, boleh bikin video, boleh yang mau bisa gambar ya saya pakai gambar aja ya mem gitu. Boleh.
bikin gambar misalnya, saya bisa gambar Toba sama Samosir tadi, kira-kira Toba kayak saya deh gantengnya latihan kan gitu, gitu kan, dia gambar boleh. Teksnya bagaimana? Ambil aja teksnya, kamu nggak mungkin bahas sendiri kan? Ambil teksnya, kamu gambar tentang Danau Toba boleh. Ya, tugasnya tidak memberatkan, it is easy, bebas. Ada 3 tadi, boleh bikin poster sendiri tentang teks itu, bisa bikin video tentang teks, bisa bikin misalnya mau gambar sendiri, oke, silakan menggambar. Siap? Siap. Okay, I think it's enough. Is there any questions? No. Is there any questions? Ada pertanyaan? No. No. Okay. Thank you for this day, and I hope you know about my explanations about narrative text. The next, I will give you some more explanation about the narrative text. Okay. Thank you and good morning. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Aduh, sehat Bu hari ini? Alhamdulillah. Gini Bu, dari yang kita kemarin kita kan sudah observasi pada saat Ibu mengajar di kelas berapa kan Bu? Kelas 10 TGU. Nah, yang dari pembelajaran kemarin tujuannya apa Ibu saat belajar kemarin? Tujuannya sih agar anak belajar bagaimana fungsi sosial dari teks naratif Ya. Nah, kalau dari pembelajaran kemarin itu Bu, kira-kira nih, kan saya sudah nonton nih pembelajaran, dan saya sudah melihat Ibu mengajar bagaimana. Kira-kira Bu ya, apa nih yang pengen Ibu lebih tingkatkan lagi? Kira-kira belum ada tapi ingin Ibu tingkatkan. Gitu ya. Kayaknya dari pengajaran yang kemarin itu saya ini sih kayaknya harus lebih ini lagi sih ke siswa, biar siswa tuh nggak diem aja, jadi ada kayak ice breaking lah gitu loh ke siswa, kemudian lebih aktif lagi lah, karena kan kemarin terlihat hanya beberapa sudut saja, jadi pengennya semua siswa itu apa ya, lebih antusias lah dengan pelajaran. Jadi pengennya Ibu tuh siswa itu lebih antusias pada saat pembelajaran. Nah, kira-kira nih, gimana nih cara Ibu biar anak-anak itu, siswa kita itu lebih antusias? Ya itu tadi, mungkin diberikan sedikit ice breaking, kemudian diberikan apa ya, kayak cara-cara atau video-video yang bikin mereka itu semangat. Jadi dikasih video biar mereka bisa semangat ya Ibu ya. Karena anak-anak kan kayaknya lebih audiovisual tuh lebih daripada kita yang gurunya bicara gitu. Jadi pengennya Ibu tuh siswanya yang lebih aktif gitu ya. Tidak 1, 2, 5 orang, tapi hampir seluruh misalnya. Jadi seluruh siswa itu harus, jadi tindakan Ibu berarti Ibu memberikan ice breaking gitu Bu ya. Jadi kalau dari situ nih, selain memberikan ice breaking, tindakan juga yang lebih lain bisa Bu, kira-kira apa Bu? Tindak lanjut yang selain ice breaking, jadi kan Ibu ngomong nih ice breaking nih, biar ice breakingnya di awal, di awal. Nah, pada saat yang lainnya bagaimana Bu? Kira-kira pada saat yang lainnya maksudnya? Kan kita belajar nih di awal, pasti ada apa lagi? Tugas. Nah, gimana tuh? Tugas itu kalau saya sih karena sudah terlihat ya, karena sudah beberapa kali pertemuan, jadi harus ada pembedaan. Harus ada pembedaan dari beberapa anak gitu, karena kemampuan mereka juga nggak sama. Jadi mungkin ada yang diberi tugas yang mudah, ada yang agak sedikit sulit, atau kalau memang ada yang mampu ya sulit ibaratnya, karena tapi harus ada rubrik yang membedakan kan gitu. Kayak kemarin tugas saya itu kalau nggak salah poster sama video ya untuk teks naratif. Pembedaan itu saja sih. Jadi ditanya seperti itu biar anak-anak itu lebih aktif gitu ya. Jadi berarti anak-anak dibedakan berdasarkan apa Bu kalau seperti itu? Kalau saya sih berdasarkan kemampuan, karena tidak semua anak kan kayak Canva aja tidak semua menguasai itu. Baru ada beberapa anak bisa nggak sih saya nggak pakai Canva Bu, katanya pakai apa? Pakai apa? Capcut. Bikin videonya kata gitu, oh ya boleh gitu. Pokoknya mau pakai aplikasi yang manapun terserah, saya bebaskan.
Yang penting bentuk tugas yang saya berikan itu ada gitu. Jadi seperti itu Bu ya. Iya. Jadi anak itu berdasarkan kemampuan Iya, kemampuan mereka kemampuannya sendiri ya. yang mau seperti apa. Yang penting itu ada tugas. Iya, gitu, menyelesaikan tugasnya. mereka paham, Hmm. paham materinya, paham tugasnya, Hmm. ya sudah gitu, istilahnya kayak gitu. Oh, gitu Bu ya. Nah terus kemudian dari yang kita bicarakan, kira-kira nih apa nih yang Ibu simpulkan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Kesimpulannya ya, kesimpulan yang saya berikan bahwa pembelajaran yang diberikan itu harus ada perbedaan, perbedaan baik dari proses kita awal, Iya. kemudian bagaimana nanti hasilnya itu harus dibedakan karena kan satu kelas yang terdiri dari sekian anak itu tidak mempunyai kemampuan yang sama, jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Oh, dengan sekian ini harus sekian, tugasnya harus ini, harus ini, harus ini. Iya kalau yang mampu, kalau yang enggak. Nah, jadi kita harus memikirkan bahwa harus ada perbedaan lah istilahnya dari beberapa kemampuan tadi. Oke, Ibu keren sekali Bu ya, Ibu sudah bisa membedakan nih, sudah anak-anak berarti dibedakan berdasarkan kemampuan. Iya. Dan pada saat Ibu mengajar itu kemarin saya lihat keren. Oke Ibu, untuk hari ini sekian dulu, nanti mungkin saya terima kasih sekali Ibu sudah mau hari ini kita untuk pasca observasi dan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Mungkin nanti kedepannya mungkin saya minta bantuan Ibu juga. Terima kasih. Boleh. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.